Mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Roni Sompi telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sore ini. Roni diperiksa selama 6 jam terkait kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina dari Gedung Merah Putih KPK. Rona, apa status Roni dalam pemeriksaan terkait pemeriksaan perkara Harun Masiku ini dan apa saja pertanyaan yang diberikan kepada Roni? Ya, baik Reza, terkait dengan pemeriksaan mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode sebelumnya, Roni Sompi, ini sudah selesai diperiksa sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat tadi. Di sini Roni berbicara sebagai saksi dari kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang merupakan buntut dari kasus buron Harun Masiku. Roni tadi datang ke Gedung Merah Putih KPK, Reza, ini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai sekitar 15.45. Ini artinya Roni menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK selama 5 jam lebih. Di sini tadi Roni sempat didampingi oleh kuasa hukumnya dan ini artinya pemanggilan Roni sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Hasto ini artinya KPK masih dalam proses pengembangan dan juga mencari bukti lebih kuat lagi untuk nantinya bisa saja ada tersangka baru lagi dalam kasus yang menjerat Hasto dan juga ini adalah buntut dari kasus Harun Masiku. Kemudian Roni tadi juga mengatakan beberapa kata terkait dengan dirinya ditanyai soal apa saja di dalam Gedung Merah Putih KPK. Roni di sini mengaku ia ditanyai sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik KPK dan juga dirinya ini difokuskan untuk ditanyai terkait dengan seperti apa perannya ketika tahun 2020 lalu ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga terkait dengan keberadaan Harun Masiku kala itu. Dan berikut keterangan selengkapnya dari mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode sebelumnya, Roni Sompi. Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya. Tadi ada pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Seperti itu, sudah cukup? Data perlintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pak, ada Ya Reza, dan terkait dengan siapa sebetulnya Roni Sompi, jika kita kilas balik, ini Roni Sompi merupakan mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang kala itu berada di bawah naungan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dari PDIP yang saat itu juga ada di dalam periode masa pemerintahan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana Roni Sompi ini diduga menyebarkan kekeliruan data terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Roni ini juga diduga ia tahu adalah dan dia juga merupakan orang pertama yang mengetahui terkait dengan keberadaan Harun Masiku kala itu apakah sudah kembali di Indonesia atau masih berada di luar negeri. Yang mana saat itu Roni Sompi tiba-tiba dipecat oleh Yasona Lawli dikala pembicaraan mengenai Harun Masiku ini tengah hangat-hangatnya di publik terkait dengan kaburnya Harun Masiku ke luar negeri. Dan kala itu pada 20 Januari 2020 ini Roni Sompi sempat mengatakan bahwa sebetulnya Harun Masiku ini sudah berada di Indonesia dari tanggal 7 Januari 2020. Namun di samping itu justru Yasona Lawli mengatakan pada tanggal 16 Januari 2020 Harun Masiku masih berada di Indonesia.
Roni sempat mengatakan bahwa keterlambatan datangnya Harun Masiku ke Indonesia ini karena sistem IT yang berada di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta sempat terjadi error. Dan sebagai informasi juga Reza bahwa hingga kini KPK sudah memperbarui 4 poster foto terbaru dari Harun Masiku yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Dan baru-baru ini sekitar Juni 2024 ini KPK sudah menyita 1 unit mobil di sebuah apartemen yang merupakan di mana itulah adalah tempat penitipan mobil oleh Harun Masiku yang hingga saat ini mobilnya sudah disita juga oleh KPK. Dan sebagai informasi juga memang sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini dijerat dengan 2 pasal di mana ia sudah tersangkakan, yakni yang pertama adalah pasal mengenai suap atau PAW, yakni pergantian antar waktu yang juga membawa nama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan yang kedua adalah ia dijerat karena melakukan perintangan penyidikan terkait dengan kaburnya Harun Masiku ke luar negeri. Demikian Reza, kami saat ini sedang menunggu konferensi pers langsung dari pimpinan KPK yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Merah Putih KPK, kembali ke Anda di studio. Rona Marina, terima kasih atas laporan komprehensif Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.